ya Pak ya. Balai Rakyat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat. Dan silaturahmi ini dicatat sebagai amal ibadah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jujur tadi komandan saya takjub melihat suasana yang ada di sini karena ini menjadi salah satu mimpi kita pemerintah daerah bagaimana petani zilenial itu bisa berada dalam satu kawasan. Kan kita ingin ke depan itu program regenerasi petani dan peternak ini bisa berjalan karena banyak anak muda yang tidak mau jadi petani karena misalnya kondisi hasil pertanian yang tidak stabil, sebagai contoh misalnya tomat atau cabai gitu ya. Makanya pemerintah terus berpikir ke depan seperti apa nih. Makanya hari ini kami datang ke sini tuh ya untuk diskusi santai saja sambil silaturahmi, menikmati suasana yang segar, menghilangkan sedikit kepenatan di kota begitu ya, termasuk juga ya ingin menyerap aspirasi begitu. Ke depan tuh kami ingin bagaimana pemerintah daerah tuh ikut adil di dalam menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Melalui BUMD kita ke depan kita rancang, kita harap bisa memberikan kepastian harga. Misalnya tomat ya udah kita 4.000 maksimal kita ambil, maksimal 4.000 misalnya. Nanti ketika harga turun pemerintah ambil, udah pemerintah buat misalnya saus tomat. Nah, jadi kan kita nggak berbisnis dengan petani Pak. Jadi petani benar-benar kita kasih biaya investasi untuk ngebangun greenhouse, ngebangun kebun, terus kita kasih juga modal kerja untuk bibit, pupuk dan lainnya, gitu kan? Dan mereka cuma wajib mengembalikan apa yang beliau-beliau pakai. Nggak pernah kita pungut bunga sepersen pun, nggak pernah kita minta bagi hasil seperak pun. Profitnya 100% buat beliau-beliau. Nah, Bang Ade dan para pengurus dan karyawan hidup dari core bisnis yang kita bangun, yang operamnya ini, yang berkompos, agroedwisata, dan rumah ternak. Nah, 6 core bisnis ini sebagai mesin uangnya operasi untuk menutup kebutuhan operasional. Kan koperasinya sudah pernah dapat bantuan belum? Ya itu dia. harus diusulkan ke pemerintah. Saya setiap bulannya selalu menghibahkan anggaran untuk operasi di Batubara. Makanya kemarin dapat penghargaan dari Pak Menko Herlangga karena keberpihakan terhadap koperasi. Koperasi sudah lebih dari 2 tahun berarti ya. Udah lebih dari 2021. Secara administrasi sudah boleh tuh mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah tuh. Amin, Pak. Jadi sekarang mentoknya keluh kesah Mang Ade ya, aspirasi mungkin yang bisa tersampaikan ke Bapak. Yang pertama mungkin ya, ntar mungkin para petani juga ingin langsung menyampaikan ya Pak ya. Ada beberapa petani mungkin Mang Ade kasih kesempatan. Cuman dari hasil pembelajaran selama 3 tahun di tempat ini, kita ini lagi berjuang untuk mendapatkan HGU dari negara. Mang Ade udah sempat meeting sama tim dari BPN, dari Kemenko sama Kementerian BUMN. Tapi ini proses ini alot. Kenapa? Karena kurang dukungan dari pemerintah daerah. Ada petani kopi, Teh Rani namanya, mungkin kenal. Itu yang kemarin minta beberapa alat yang terkait kopi ya, kita bantu sehingga kualitasnya semakin bagus. Sekarang sudah bisa ekspor. Bahkan tempatnya pun juga semakin bagus di Sinakerta kalau nggak salah saya ke sana. Dari bule Eropa, Amerika sudah langsung ke sana. Nah, di 3 benua malah. Oleh sebab itu ke depan apa yang dibutuhkan oleh desa tani ini, konkretnya apa alat-alat atau apapun itu yang betul-betul nanti bisa berdampak semakin maju, kemudian banyak petani yang atau anak muda yang mau bergelut menjadi petani, insya Allah kita siap mengadil. Yang pertama mungkin wadahnya ya Pak ya, yang tadi legal tanahnya kita pengen benar-benar diperkuat lah gitu. Yang pertama itu, yang kedua mungkin subsidi pupuk. Jadi dulu kan subsidinya banyak diakalin juga gitu kan Pak. Kartu taninya juga sekarang bisa diakalin juga. Kenapa kok pupuk subsidi itu nggak kayak raskin
langsung tersampaikan ke penerima manfaat sesuai data yang akurat. Itu sih yang kita inginkan. Sekarang ke kartu tani. Kartu taninya kebijakan pemerintah yang baru itu 2018 kalau nggak salah, mungkin yang pertama kita dapat gitu kan. Tapi itu disalahgunakan juga Pak sama oknum gitu. Jadi nggak tersampaikan secara maksimal. Jadi contohnya gini, ada sebuah kelompok kartu taninya dapat, tapi nggak diberikan ke petani, dikuasai sama satu individu atau ketua kelompok. Dan kadang memang ada nggak ngerti pemerintah, maaf ya Pak ya, mengukurnya seperti apa dan mau bantu orang miskin atau orang kaya. Ngelihat ngasih saldo ke kartu tani itu sesuai luas lahan. Yang makin luas, kebantunya makin gede. Nah yang punya tanah luas itu orang kaya, gitu kan logikanya ya Pak ya. Orang yang lahannya sempit, saldonya dikit, dapat jatahnya dikit. Terus pemerintah membantu orang kaya atau membantu orang miskin, kan logikanya gitu. Itu sih yang Mang Ade analisa di kebijakan kartu tani. Kenapa nggak kayak Raskin langsung dikasih kupon, dikasihin di kantor desa atau masuk ke RW, langsung ke tangan para petani. Yang kedua mungkin bisa harga murah, pemerintah bisa hadir. Atau buat bangun-bangun infrastruktur mendingan subsidi harga Pak. Jadi subsidi harga di saat murah pemerintah hadir untuk mensubsidi itu. Kita bisa survive karena kita jelas Pak, apa yang kita tanam itu udah ditunggu sama buyer. Kita kirim ke Yoa, ke Jogja Kria, kita kirim ke beberapa e-commerce, Segari, Pressbox, Sayurbox, kita kirim juga ke grup Salif, PT Batamindo. Jadi apa yang kita tanam itu udah jelas pembelinya. Saat sekarang harga jatuh, itu kita nggak terlalu jatuh, nggak kayak orang lain lah sampai dibuang-buang, tetap terserap. Jadi sedikitnya di sini yang bilang petani itu gambling itu udah kita kikis, gitu. Karena petani itu gambling biasanya Pak. Rasnya etnik. Nah yang ketiga, kalau fasilitas kita udah lengkap, alhamdulillah Pak. Yang terakhir itu mungkin yang triple unit ini Pak, yang agrowisatanya bisa terselesai. Oke, tepuk tangan buat Pak Hengki, Mang Ade dan buat kita semua. Pak Hengki, perlu kita ketahui, kalau di desa tani ini kita punya slogan. Kalau kita bilang desa tani, mereka akan bilang berdaya di tanah sendiri. Siap Pak Hengki? Siap semuanya? Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Desa tani berdaya di tanah sendiri. Sambil nyanyi Bapak Ibu, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Ya, dilanjut. Oke, terima kasih Pak Eki. Terima kasih semuanya. Dan izin difoto Pak Eki. Ayo foto sadayana yuk, foto lah. Oke, tutup dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difoto dulu ya Bu. Cari. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Desa Tani Berdaya di tanah sendiri. Oh, sekali lagi.